Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang metode-metode pembuktian pada metode deduksi. Jika sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukum atau aturan-aturan yang dapat digunakan pada penarikan kesimpulan dan juga penukaran kalimat deduksi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uh, metode yang biasanya digunakan dalam pembuktian. Nah, di sini yang pertama adalah metode pembuktian kondisional. Jadi kalau yang kemarin kita pelajari itu adalah metode pembuktian secara direct proof. Jadi pembuktian secara langsung ya. Jadi eh, yang terakhir kita pelajari di video sebelumnya kita pelajari itu adalah suatu metode direct proof dalam metode deduksi dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan juga aturan penukaran. Oke ya, jadi direct proof yang kemarin. Nah, sekarang yang kita bahas adalah metode pembuktian kondisional. Nah, aturan ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang mengandung implikasi. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau biconditional ini adalah kita bisa terapkan hanya jika kesimpulannya berupa mengandung implikasi. Misalkan saja ya, P or Q, N negasi P, implikasi Q. Maka kalimat logika tersebut kita bisa uraikan nanti menjadi dua premis dan satu kesimpulan, seperti berikut ini. Dengan menggunakan aturan pembuktian kondisional, kita dapat mengubah suatu bentuk argumen yang sudah ada. Nah, jadi kalau misalkan nih, kita lihat ya, premis yang pertamanya adalah seperti ini, gitu kan, kesimpulannya, kita fokus lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah A, implikasi negasi C. Sebetulnya sih kalau kesimpulannya implikasi, ada kemungkinan kita bisa melakukan proses di dalamnya itu adalah pada saat kita menjabarkan argumennya ya, kita memungkinkan banget bisa pakai yang paling mungkin gitu ya. Yang paling mungkin adalah HS, betul nggak? Hypothetical syllogism. Tapi kadangkala itu akan sulit jika premis atau argumen yang tersedia itu terbatas. Nah, dengan menggunakan pembuktian kondisional, itu akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Anda perhatikan baik-baik. Ketika kesimpulannya implikasi seperti ini, ya, kita akan lihat jika kita menggunakan pembuktian kondisional, dari kesimpulan ini, hipotesisnya yang mana? Kesimpulannya ya, untuk kesimpulan ini. Hipotesisnya adalah A. Maka, hipotesis atau antecedent dari kesimpulan ini dijadikan sebagai premis tambahan. Di A ini jadi premis tambahan. Sehingga kesimpulannya adalah negasi C. Saya yakin akan lebih mudah mencari kesimpulan gitu ya, menarik kesimpulan negasi C dibandingkan A implikasi negasi C. Seperti tadi sudah saya katakan, mungkin metodenya akan terbatas gitu, aturannya terbatas. Mungkin kita hanya nanti untuk menghasilkan hasil akhir itu kita harus menggunakan hypothetical syllogism kan. Tapi dengan menggunakan pembuktian kondisional itu akan jadi mudah karena kita hanya tinggal mencari si negasi C-nya aja gitu ya. Jadi kita coba nih ya, kita coba jabarkan prosesnya. Kesimpulannya adalah A implikasi negasi C. Maka A ini, perhatikan, A ini menjadi premis tambahan. Mohon diperhatikan, negasi C ini adalah konklusi ya dari si kesimpulan ini. Itu tidak boleh dijadikan premis tambahan. Yang dijadikan premis tambahan adalah antecedentnya saja. Ya, jadi si negasi C ini adalah menjadi kesimpulan baru gitulah jika kita menggunakan pembuktian kondisional. Dan mohon diingat, ini tidak berlaku jika kesimpulannya selain implikasi. Paham ya? Jadi kalau implikasi atau operator yang lain, nggak boleh kita pakai conditional. Oke ya, oke. Kecuali, nah ini ya, mungkin jika ada kasusnya seperti ini. Kita punya kasusnya misalkan, kesimpulannya adalah negasi A or negasi C kesimpulannya. Ini bisa kita terapkan direct proof, bisa juga conditional. Kenapa? Kan tadi Ibu bilang harus implikasi kan gitu. Sementara ini adalah or, nggak mungkin dong bisa diterapkan dengan menggunakan pembuktian kondisional. Bisa, asal jika kesimpulannya seperti ini, maka Anda ubah ini ke dalam bentuk implikasi. Seperti kita ketahui,
Or di sini kan negasi di depan sini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk implikasi. Hasilnya menjadi A implikasi negasi C. Jadi selama kesimpulannya ya, walaupun operatornya selain implikasi, tapi bisa kita ubah ke dalam bentuk implikasinya, maka itu bisa kita terapkan metode pembuktian kondisional. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan coba jabarkan prosesnya. Jadi di sini premis tambahannya jadi A, kesimpulannya negasi C. Ini akan lebih mudah kalau kita punya satu proposisi tunggal gitu ya. Paling mungkin berarti 1/5 kita modus ponenkan untuk dapat B, karena di sini negasi C kesimpulannya, negasi C ada di sini ya. Oke, dan kita butuh D loh ya, D itu ada di sini. Nah, jadi perjalanannya agak panjang. Jadi 1/5 kita modus ponen, kita dapat B, oke. Terus kemudian B itu adanya di sini. Paling mungkin kita ke sini, B itu bisa di sini atau di sini. Tapi karena kita mau merujuk ke sini, ya kan? Jadi kita harus pakai yang nomor 3, ya. Nah, jadi paling mungkin adalah B-nya, oke, B-nya kita double negasikan dulu, ya. Jadi kita akan, kebayang ya, kalau kita nanti B ini nantinya akan kita proses dengan yang nomor 3, kita pakai hukum apa? Pakai silogisme disjungtif, ya kan? Pakai silogisme disjungtif. Nah, ini supaya bentuknya kontradiktif, sebenarnya nomor 6 ini dia sudah kontradiktif kok sama nomor 3. Ya, jadi kita bisa langsung proses juga bisa sebenarnya karena udah kontradiktif kok. Antara negasi B sama B kan sudah kontradiktif. Jadi sebenarnya bisa kita proses 3 sama 6 di DS kan langsung bisa aja. Tapi kalau misalkan kita mau tambahkan negasi si B-nya, ya, maka kita lakukan proses yang ketujuh adalah double negasi. Jadi nggak boleh sembarangan kita menambahkan negasi terhadap suatu proposisi. Ya, seperti kita ketahui negasi P itu tidak sama dengan P. Tapi negasi-negasi P itu sama dengan P. Paham ya? Jadi penambahan double negasi di B ini ya sama nilainya dengan B juga gitu ya. Ini ekivalensi dengan yang dengan B ini kan. Jadi nggak masalah ya. Jadi nomor 6 di double negasikan itu nggak apa-apa. Baru setelah itu 3 dan 7 di DS-kan, disjungsi silogism. Hasilnya adalah negasi D. Nah, sekarang kita udah dapat negasi D. Baru setelah itu 2 dan 8 di modus tolenkan. Di modus tolenkan berarti kita peroleh nilainya adalah negasi C. Nah, sebetulnya sampai dengan tahap ke-9 ini kita udah selesai kok. Karena negasi C ini sudah sama dengan si kesimpulan yang baru. Ya, jadi langkahnya sampai nomor 9 juga sudah selesai. Kalau di sini kita lengkapi lagi gitu ya. Ini adalah conditional proof. CP ini adalah conditional proof ya. Nah, jadi 5 dan 9, 5 dan 9 ya, kemudian di conditional proof kan gitu ya. Jadi kalau Anda kerjakan sampai 9 oke, sampai nomor 10 juga lebih oke gitu. Oke ya, bisa difahami ya teman-teman. Itu adalah pembuktian conditional. Oke, sekarang contoh lain. Pembuktian kondisional itu juga bisa kita terapkan berulang kali. Jika kita punya kesimpulannya adalah implikasi bersarang. A implikasi, B implikasi D. Selama bentuknya adalah implikasi, maka kita bisa terapkan kondisional dengan premis tambahan yang berulang. Jadi seperti kita tadi yang sudah pelajari ya, jika seperti ini, ya, maka kita akan lihat hipotesisnya yang mana. Hipotesisnya berarti A kan, kalau kesimpulannya ini ya. Hipotesisnya adalah A, maka A itu akan jadi premis tambahan. Oke ya. Nah, ini adalah antecedennya kan. Maka A ini akan jadi premis tambahan, sehingga kesimpulannya menjadi B implikasi D. Karena bentuknya masih implikasi, ya kan? Maka kita bisa tetap terapkan kondisional itu gitu. Sehingga si B-nya itu jadi premis tambahan juga. Ya, nah, sehingga B jadi premis tambahan, kesimpulannya adalah D. Nah, jadi kesimpulan yang barunya itu adalah D. Nah, itu bisa sangat sekali kita terapkan. Atau misalkan kayak tadi nih, saya punya kesimpulannya adalah A implikasi A or D. Ya, ini selama yang pasti A ini jadi premis tambahan dong, ya kan jadi premis tambahan. Kesimpulan barunya A or D. Selama ini bisa kita ubah ke dalam bentuk implikasi dan masuk akal ya, maksudnya nggak dipaksakan banget, nggak dipaksain gitu ya.
yang tadinya N gitu kan, terus dipaksain supaya bisa jadi implikasi, ya jangan juga. Selama masih bisa kita ubah ke dalam implikasi, ubah dulu ke dalam implikasi, baru Anda terapkan kembali si conditionalnya. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa tambahkan, kalau ini kan berarti ekivalen, kalau jadi implikasi ya, ekivalen dengan negasi A, eh, implikasi D. Ya kan, ini kan berarti sama dengan A aja or D tuh kan. Nah, kalau memang bentuk si kesimpulannya seperti ini, ubah dulu lah ke dalam bentuk implikasinya. Jadi hati-hati nih biasanya kasus-kasusnya setelah saya jelasin seperti ini, ada yang keliru gitu. Oh, berarti ini kan bisa nih saya implikasikan. Ya udah deh, A-nya jadi premis tambahan. Hati-hati, ingat, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk implikasinya. Jadi beda ya, A sama negasi A itu beda. Jadi yang penting ini kamu ubah dulu ke dalam bentuk implikasi. Jadi kamu ganti ya. Jadi kamu ganti, jadi kesimpulannya nanti kan A or D gitu. Nah, nanti kamu bikin dulu seperti ini. Jadi negasi A, implikasi D. Baru setelah itu negasi A-nya menjadi premis tambahan. Sehingga kesimpulannya adalah D. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh, walaupun Anda tahu dalam hati ini bisa implikasikan, oke A-nya jadi premis tambahan ya gitu. Nggak boleh ya, karena kan ini masih OR, jadi ubah dulu ke dalam implikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya ya. Oke, nah sekarang kita coba jabarkan kasus seperti ini. Kesimpulannya adalah, ini kesimpulannya yang tadi ya, maaf ya, kesimpulannya adalah A implikasi B implikasi D. Nah, ini A implikasi B implikasi D. Oke, sesuai tadi yang saya jelaskan, A-nya jadi premis tambahan, kemudian ini kesimpulannya jadi B implikasi D, jadi B-nya jadi premis tambahan, sehingga kesimpulannya adalah D. Ini kan lebih mudah buat kita sih, kalau nyari kesimpulannya tinggal satu proposisi gini doang ya kan. Oke, paling mungkin 1/3 di modus, ini di modus ponen ya, bukan modus tolen, modus ponen, maaf, koreksi, modus ponen, karena nggak ada negasi. Ya, jadi 1/3 modus tolen, hasilnya B implikasi C, oke. Kemudian setelah itu 5/4 di modus ponen kan, hasilnya adalah C, ya, ini kita mau nyari D ya, D-nya ada di sini loh, oke, D-nya ada di sini. Setelah itu kita dapat C, udah gitu, C-nya di sini, berarti kita modus ponenkan lagi, 2 dengan 6, kita modus ponenkan, hasilnya DNE, oke. Setelah itu, kita simplifikasi, maaf. Simplifikasi, nomor 7, kita simplifikasi, ambil salah satu, karena yang dibutuhkannya D, kita ambil D. Nah, maka terbukti, lebih gampang ya. Nah, ini sampai tahap 8 ini aja sudah selesai, nggak perlu sampai dengan conditional proof yang seperti contoh yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahami untuk conditional proof ya. Jadi conditional proof itu kalau kita review itu hanya bisa diterapkan jika kesimpulannya adalah implikasi. Dan jika implikasinya bersarang, maka Anda bisa menerapkan premis tambahan dari si implikasinya. Jadi seperti contoh yang sudah dijelaskan barusan saja. Atau conditional proof ini juga bisa kita terapkan ketika kesimpulannya sebenarnya mungkin operatornya tidak secara langsung implikasi, tapi bisa kita ubah ke dalam bentuk implikasi. Sehingga jika Anda sudah mengubah itu dalam bentuk implikasi, maka Anda bisa terapkan conditional proof di mana si antecedent dari kesimpulannya itu bisa dijadikan premis tambahan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Sekian video tentang conditional proof. Berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya tentang indirect proof atau pembuktian secara tidak langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.